Tempat ini sepertinya angker. Ini pabrik gula. Saat aku bekerja, aku sering melihat sosok putih dikuncir dan lompat-lompat. Pochi Los Santos. Kau dapat sesuatu? Grail yang suci, itu tempat tersulit. Yang konon tidak bisa ditembus. Nggak ada yang bisa. Dengar. Aku berutang uang kepada gangster Meksiko karena merusak rumah pacarnya. Dan itu membuatku gila. Siapa orangnya? Martin Madroza. Apa dia terlihat mempesona? Oh, saat bertemu dia sangat imut. Apa pendapatmu? Ayo kita cek TKP. Kita rampok bang atau kita ke toko? Mana yang kau pilih? Baik. Toko itu biasanya gampang. Tapi aku perlu sesuatu yang besar. Oke, kita ambil permata. Ayo ke Vangelico untuk membeli cincin kawin. Dan kita butuh kru. Aku bisa panggil teman lama. Jangan ajak teman lama. Moses, ironisnya, ajak teman lama. Awalnya biasa saja, namun tiba-tiba satu persatu, mereka semua menghilang. Ada seseorang, pria Eropa Timur yang tinggal di kota Liberty. Lupakan saja. Baiklah. Nah, di mana sekarang krumu? Kau punya kontak di LS atau tidak? Aku bekerja dengan seseorang, tapi mereka tidak bisa diprediksi. Aku perlu cari orang lain. Toko permata ada di Little Portola. Hola? Teman FIB-mu, mereka tahu kau kembali berbisnis? Teman FIB? Apa yang kau bicarakan? Aku sudah melihat WPP. Tidak ada yang mirip dengan Witsec yang aku tahu. Nah, untuk memulai, mereka tidak menaruh barang buktinya di apartemen mewah di Rockford Hills. Ya, mereka pikir itu penyamaran terbaik. Dan sebagian besar saksi tidak mentransfer jumlah 5 digit ke rekening bank agen FIB tertentu setiap bulan. Uang itu memang dipindahkan dan dicuci melalui berbagai cara, tetapi jejaknya tetap ada. Setoran dan penarikan, jumlah yang sama setiap bulannya. Agen Dave Norton, bule, parubaya, single, karirnya biasa saja, kecuali ada satu insiden penembakan perampok terkenal Michael Townsend. Ya, baiklah. Lester, aku sangat terkesan. Baik, mungkin kita bicarakan ini lain kali. Ambil kacamata ini. Mataku nggak rabun. Kacamata ini ada kamera dan radio relay. Aku akan mengatur operasi dari mobil, sementara kau masuk ke toko permata. Sudah sampai. Aku harus pulang dan minum-minum. Anda bermimpi. Kau mendengarku? Oke, kita perlu mengambil gambar fitur keamanan, sistem alarm, ventilasi, dan kamera. Makasih. Kamera siap, mulai memotret. Alarm, ventilasi, dan kamera, ambil gambarnya. Gambar terkirim, kamera cek, alarm cek, ventilasi cek. Kerja bagus, sekarang bicara pada asisten dan lihat apa ada hal lain yang terlewatkan. Hai, Bahenol. Aku perlu membeli sesuatu untuk wanita idamanku. Ya, salah satunya. Tuan, kami bisa membantu. Ceritakan tentang dia. Apa seleranya? Murah, syukurlah. Karena ini bukan untuk istriku. Aku tidak tahu. Aku tidak mau yang terlalu mahal. Aku rasa mungkin yang ceban. Cincin mulai dari goceng, liontin mulai dari goban. Baiklah. Apa barang ini tahan lama atau aku hanya membayar untuk merek Vangelico? Oh, tidak. Permata ini murni. Emas belasan karat, platinum ratusan. Hanya yang terbaik. Baiklah. Aku rasa kita sudah sepakat. Aku akan lihat-lihat, mikir-mikir dulu. Nanti kembali, Beb. Jangan kemana-mana. Saya paham. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kembali padaku. Semoga harimu menyenangkan. Jadi sudah beres? Hampir, aku perlu melihat atap gedung. Lihat dari mana ventilasi keluar. Ayo, kita harus cepat, Michael. Anda bermimpi.
Berkendara kelilingi blok dan cari jalan ke atap. Hei, kau. Apa yang terjadi? Lihat, di sana. Ada bangunan kosong. Tempat ini sedang direnovasi, mungkin aku bisa ke atap. Hey, favorite sister. Jadi kau masih kontak dengan krumu? Kau tahu, setelah kematianmu dan hilangnya dirimu, kita semua mulai terpisah. Aku melihat tangga. Naiklah dan lihat apa bisa ke atap. Ya, nggak sama sekali. Setelah insiden, Terkadang aku mengawasinya agar aku tahu dia nggak salahkan kita. Aku sudah di atap. aku perlu tahu dari mana udara yang keluar dari ventilasi di Vangelico berasal. Harusnya ada unit di atas toko. Sekarang dia di mana? Utara, selatan, timur, barat, di mana ada toko minuman keras berada dan pejalan kaki menghilang. Hei, aku lihat ventilasi. Ya, aku melihat relay. Kau bisa naik lebih tinggi. Aku mendapatkan gambar satelit. Tampaknya titik tertinggi ada di sisi barat laut. Ambil gambar dari sana. Kau dapat sudut yang baik. Kini fokus dan ambil gambar sistem udara. Oke, ambil gambar sistem itu dan kita selesai. Itu gambarnya. Ventilasi atap sudah kita dapatkan. Oke, sudah cukup. Kembali padaku sebelum seseorang melihatmu. Ya baiklah. Hei, apa kabarmu? Ayo, Mikal, cepatlah. Ini ambil kacamatamu kembali. Ayo kembali ke pabrik gula. Aku sudah hubungi mereka untuk mulai cari informasi. Jadi, apa sudah aman? Nggak ada yang perlu kita cemaskan. Ya, hanya saja itu tampak mudah. Ada kamera yang terhubung ke server. Kita bisa menghapusnya dari jarak jauh. Ada satpam di depan pintu. Dia tidak ingin mati karena orang kaya yang merendahkannya. Bagus. Alarm dan kunci pintu terhubung. Jika ada yang bisa meretas, kita punya peluang. Ada yang lain? Dengar, barang yang paling berharga ada di lemari di tengah toko, dekat kasir, jadi mulai dari sana. Kaca lemari tidak anti peluru, jadi bisa dipecahkan dengan mudah. Tapi permatanya ada di brankas di malam hari. Jadi, kita masuk saat toko itu buka ya? Benar. Setelah mendapatkan emasnya, daur ulang emasnya agar terlihat mahal. Sayang kita tidak bisa masuk setelah jam buka. Ventilasi itu terlihat mudah. Mungkin ada cara yang lebih mudah. Aku sudah siap. Tunggu yang lain. Tentang kru itu, Ya, ada anak yang sudah membantuku. Mungkin kita bisa ajak dia. aku nggak bekerja dengan pemula. Dia bukan pemula. Atau jika iya, dia adalah pemula berbakat calon pro. Dia anak baik. Kau tahu apa yang mereka bilang? Yang kau pilih. Jadi tanggung jawabmu. Hahaha. Ini dia foto-fotonya. Anak buahku berbeda keahliannya. Oke, akan kusiapkan ini. Haha. Bagus melihat metode yang nggak berubah. Kau harus tahu apa yang harus kita lakukan. Semua kru, peran, dan persiapan. Jangan sampai meninggalkan jejak di hard drive. Jadi ya, metode nggak berubah. Benar, nggak untuk pro. Baik, menyusun opsi yang ada. Aku akan tunjukkan semua sudutnya. Ini adalah bidang keahlianku. Ambil keputusan. Itu wilayahmu, kawanku. Di sini. Ada dua cara untuk lakukan ini. Dengan cara cerdas
atau berisik dan bodoh. Ingat ventilasinya? Jika dengan cara cerdas, kita bisa menyemprotkan gas ke ventilasi dan kita bisa masuk saat semua orang keluar. Kau perlu mencari gas, tentu saja. Tapi kerumunan massa tidak akan menghambatmu karena kau seperti pengusir hama. Jadi tidak ada yang akan curiga saat kau mengenakan masker gas. Kita perlu fan pengendalian hama. Jika dengan cara bodoh, kau butuh caramu untuk hadapi orang-orang dan 4 senapan karabin. Kita tidak bisa membelinya atau ambil resiko. Tidak. Kita harus menemukan yang ada. Ini aneh. Ini sangat aneh. Tapi senjata ini yang disukai oleh tim LSPD. Jadi fan mereka mungkin tempat yang bagus untuk menyamar. Hacker bisa mematikan kamera. Lamanya waktu tergantung kemampuan mereka. Alarm akan aktif di jendela yang sama. Strategi keluar hampir sama untuk kedua pilihan. Pengemudi yang kau pilih akan bersiap di depan. Setelah keluar dari toko, kau harus melewati terowongan baru di Jalan Raya Del Perro dan menghindari kejaran polisi, lalu bertemu truk di Sungai LS. Baik, aku mau Franklin untuk bawa kabur barang. Baik, jika kau pilih dia, tanggung resikonya. Bagaimana caramu melakukannya? Masuk dari pintu depan atau mencoba lebih pintar? Kini kau bijaksana dan berhati-hati di usia tuamu. Bagus. Pastikan pilihanmu dengan benar. Lalu, sekarang sopir, mereka akan ambil motor. Bawa kau keluar dari terowongan. Eddie Cho, Anda bisa mengandalkannya untuk keluar dari masalah. Guns, kita berharap tenang. Jadi orang ini tidak terlalu berpengaruh. Gus Mota, dia pro, tidak banyak bicara. Hacker. Di belakang layar, tapi dialah yang akan menentukan lamanya kau di dalam. Orang ini, Ricky, aku kenal dia dari kantor Life Invader. Dia mungkin nggak hebat, tapi dia berbakat. Ayo kita coba cabut dia. Apakah itu pilihanmu? Apa kau yakin? Baik, aku akan riset tentang fan hama dan gas ventilasi. Lalu aku akan menghubungimu. Ya, bagus. Aku akan menghubungimu nanti. Kau harus beritahu yang lain. Wow, apa? Reputasiku sudah nggak berarti lagi? Kau sudah mati, Michael. Aku telepon kau.